السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bersama kita mengawali dengan membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi, perindu pertolongan Allah, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai ngaji kita di pagi hari ini dengan kita membaca
satu hadis baginda Nabi SAW tentang bagaimana gerak langkah atau provokasi setan di dalam merusak, menggoda kehidupan manusia. Ini penting untuk kita ketahui bahwa rusaknya manusia, hancurnya manusia karena perilaku. Dan perilaku yang buruk itu karena tak mampu menahan godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita memohon kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita akan baca hadis di Sahih Muslim ini di hadis yang ke 2407. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis ini dari jalur Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, telah mendengar siapa saya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aisa, inna syaitana, sesungguhnya setan itu telah putus asa, qad aisa, telah putus asa, ayya'budahul musalluna, setan telah putus asa ya, mengharapkan ayya'budahu, mengharapkan orang-orang yang salat ya, akan menyembah kepadanya di Jazirah Arab ya. Jadi dia sudah putus asa mengajak manusia itu untuk berpaling dari Allah. Karena di masyarakat Arab ketika sudah Islam sudah mulai masif ya, mulai diperkenalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke penduduk Jazirah Arab, pada waktu itu masyarakat sudah kenal terhadap bagaimana syariat Nabi, bagaimana salat, bagaimana menyembah kepada Allah, tauhid sudah masif. 13 sampai 15 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di kota Mekah. Setan sudah putus asa mengajak manusia untuk berpaling dari Allah, menyembah kepada selain Allah, mengikuti jejak langkah setan. Ya, putus asa. Karena sudah putus asa menggoda manusia yang menyembah Allah untuk berpaling kepadanya, kuat akidahnya karena Rasulullah menanamkan akidah di waktu itu, bukan zaman sekarang. Di waktu Jazirah Arab ketika Nabi menanamkan tauhid di Mekah, kuat. Dia menyembah kepada Allah. Masyarakat menyembah kepada Allah. Nah, setan ini, keturunan-keturunan dari iblis ini putus asa sudah. Karena putus asa menggoda orang yang salat, ya, maksudnya untuk berpaling menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Walakin fi tahrishi bainahum. Tapi setan mencari jalan lain, potensi menggoda manusia Arab pada waktu itu apa? Dengan mengadu domba sesama mereka agar mereka bermusuhan. Ini kayak coba. Di masyarakat Arab kuat akidahnya, bagus. Mulai diprovokasi oleh setan, diadu domba satu sama lainnya. Terjadilah kekerasan, terjadilah permusuhan, terjadilah peperangan. Loh. Jadi orang-orang dulu itu hatinya enggak bersatu, masih. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah. Ini ayat ini menerangkan tentang bagaimana kondisi masyarakat pada waktu itu, hatinya masih terputus, hatinya masih tercerai-berai, hatinya masih penuh dengan dendam, ya. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'allafa baina qulubikum,
menyatukan hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Nikah. Jadi awalnya itu masyarakat Arab itu diadu domba, ya. Kenapa? Karena setan sudah putus asa menggoda manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Kenapa kokoh waktu itu Rasulullah menanamkan akidah? Tetapi nggak berhenti. Diprovokasi, gengguh, diadu domba. Hatinya manusia ditanamkan kebencian. Hatinya manusia ditanamkan iri. Hatinya manusia ditanamkan ujub bangga diri sehingga melecehkan yang lain. Diadu domba. Keburukan ini dibawa kepada keburukan yang satu, kemudian manusia yang satunya diadu dan sebagainya. Kebaikan tidak pernah dihargai dan keburukan terus dikembangkan, keburukan terus digulirkan agar manusia semakin buruk. Itulah cara setan menggoda manusia. Tak berhenti. Bila aku lebon panjenengan mon mangken, kita kokoh di dalam akidah. Kita tetap menyembah kepada Allah, salat 5 waktu. Jangan lalai. Kadang di tengah salat setan menggoda kita. Kadang ketika kita beribadah, ibadah kita mampu membuat kita jauh dari Allah. Muncul sifat ujub. Muncul sifat bangga diri. Muncul sifat takabur. Kita ahli ibadah misalnya. Kita belajar misalnya beribadah dengan tekun, dengan rajin. Jangan dikira setan itu berhenti. Hati kita diadu ya, satu sama lainnya. Ditanamkan kebencian. Itu setan. Dan itu sangat terjadi dan mungkin, bukan mungkin, memungkinkan dan bukan mungkin, pasti akan terjadi di zaman saat ini. Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setan mau dan mampu menggadu domba umat Rasulullah. Apalagi sekarang kita jauh dari Nabi. Berabad-abad, berapa abad sudah kita. Coba kita jauh dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Berarti 1445 tahun kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Bagaimana setan tidak mampu menggoda kehidupan kita? Kita sudah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang waktu itu dekat dengan Nabi digoda oleh setan, dan terprovokasi. Ya. Masyarakat saling benci, masyarakat saling ini dan sebagainya. Belum kokoh. Ya. Yang satu mengadu domba, yang satu ini dan sebagainya. Ada fitnah dan sebagainya. Itu di zaman Nabi. Dan terjadi kepada keluarga Nabi difitnah oleh orang-orang Arab. Coba. Itu siapa? Itu kerja setan. Nah, kerja iblis, keturunan iblis yang memang menggoda manusia. Makanya jangan lalai kulaban panjenengan. Jok bangga kita bisa sholat. Jangan bangga, jangan lalai. Masih banyak setan akan mengganggu kehidupan kulaban panjenengan. Nah, sholat tak kuat, akidah tak kuat, tetap nyempuh kepada Allah. Oh, marah. Dikembangkan oleh setan, dikompori oleh setan. Marahnya memuncak, kemudian saling membenci, saling dendam. Nah, dendam itulah yang membuat kita akan rusak dalam kehidupan kita. Iri, hasad. Nah, hasad inilah kata Nabi jelas, dia akan menghapus amal kita yang banyak bagaikan kenapa? Api membakar kayu yang kering. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya tak ada sekali. Pejengah puasana, apalagi pejengah tak pati khusuk. Ya. Dikira tak pati kerepas, iri, hasad, hilang seketika itu. Lah, itu yang banyak amalnya. Berapa mentan di amal? Tak apa jeng pas iri, tambah sal-sal. Apa yang mau dibakar? Tidak ada. Lah nih, tambah sal-sal. Nah, oleh karena itulah, ayo bentengi diri ini, selalu berharap memohon kepada Allah. Makanya dianjurkan selalu membaca ta'awudz ya. Di dalam kehidupan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, orang yang membaca ini
Di setiap mau keluar dari rumahnya, insya Allah diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan serta pulangnya. Dijaga. Bukan hanya dirinya yang dijaga, tetapi yang ditinggalkan dijaga. Amal lagi nih kak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Memohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kebesaran-kebesaran Allah. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluknya Allah. Makhluknya Allah ini kan banyak. Bisa Eropa, jin. Sejahat berarti setan. Bisa Eropa, manusia. Orang yang keluar dari rumahnya membaca ini dalam Al-Quran. Ya. Membaca ini, selamat ben Gusti Allah, pulang perginya bukan hanya dirinya yang selamat, yang ditinggalkan juga selamat. Ini amal lagi nih kak. Panjenengan keluar masuk, keluar mau keluar dari compok. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini dibaca ya. 3 kali, kemudian bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jalan mas. Mau kemana hendak kita berjalan? Pasrahkan diri ini kepada Allah. Dan ini ya ceri abad ini berlindung kepada makhluknya Allah yang jahat. Karena banyak makhluk-makhluk Allah jahat. Dan ini di zaman Nabi. Makanya tidak jarang di zaman Nabi orang yang memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi. Banyak. Karena memang provokasi setan. Nabi diancam. Ya. Sampai Nabi SAW tidak bisa mengancam Nabi dari segi fisik. Berhadap-hadapan. Diancam melalui apa? Metafisik. Apa? Kekuatan jahat. Kekuatan iblis. Kekuatan setan. Melalui apa? Sihir. Maka dari zaman Nabi. Nikah kajeng Nabi pernah seher. Makanya ada muncul surah Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Coba dulu itu sihirnya itu melalui ikatan, ya, tali temali. Jadi misalnya nyeher, kalau orang itu mau nyeher yang A, si A mau sihir yang B. Si A itu punya tali, diikat tali ini. Pukul talinya, sakit tabuk sebe. Nah, itu ada. Di zaman Nabi terjadi. Karena Nabi dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilindungi. Terjadi banyak orang yang mau meracuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau meracuni Nabi. Coba bayangkan. Orang yang mau meracuni Nabi. Nah, ini sudah jelas. Ya. Orang yang mau meracuni Nabi. Dan Nabi waktu itu sempat sudah. Sempat minum, sempat makan sudah. Racun itu sudah makan, sempat makan. Nah. Tapi karena Nabi dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat ben Gusti Allah. Nika coba. Nika setan nyeranga Rasulullah. Nah nika coba. Setan kalau berhadapan dengan Rasulullah takut. Takut. Bagaimana caranya setan tetap menggoda? Hatinya manusia dibolak-balik oleh setan. Diprovokasi oleh setan. Ganggu Nabi Muhammad. Setan takut langsung berhadapan dengan Rasulullah. Takut. Tapi setan tak kalah punten. Licik tetap. Siapa? Manusia. Umat Kanjeng Nabi. Orang-orang yang tak percaya kepada Rasulullah. Dibisiki terus agar dia bermusuhan dengan Rasulullah. Itu di zaman Nabi. Bagaimana di zaman sekarang? Tambah banyak. Tambah banyak orang yang terprovokasi oleh kehidupan setan. Makanya kalau berpancing dengan aneka, penting untuk menjaga diri ini dari godaan-godaan setan. Perbanyak tadi itu. Itu amalan ya. Amalan yang insya Allah kita selamat dari gangguan makhluk-makhluk jahat ya yang ada di muka bumi. Makanya berdeka nikah karena cet berde makhluk Allah sejahat lah nih. Makanya ada surat An-Nas. Jadi surat An-Nas ini kan ya manusia yang di dalam hatinya itu tak mampu
terhadap provokasi setan. Akhirnya coba pas manusia kan lagi berjiwa iblis, berjiwa setan. Jadi perusak dalam kehidupan. Ini banyak sekali. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabirin qala, dari Sayyidina Jabir beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna arsya iblisa 'alal bahri, sesungguhnya singgasana iblis itu 'alal bahri, yaitu berada di lautan. Singgasana iblis, kerajaan iblis, ini kan beda tasik. Nah, makanya anapa beda film, napa? Beda film, kerwa, napa nyaman, ratu Rorok apa? Kidul. Namanya Rorok, napa? Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul. Nah, kira kan digambarkan, baru mau niku film ya. Keluar dari Tasik, dari Tasik, rajana iblis. Ya mon ngak kerua iblis nyaman. Tekak sapan dok ratin wah. Menengiti TV lah si sampai pada tirar nyaman mon iblis ngak roh banyak sentara orang. Enjak tak ngak kerua kora gembaran berak. Kora gembaran. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah, singgasana istananya iblis itu di lautan. Etase. Makanya karena orang Indonesia kreatif, aku boy kenika. Di barat kan tak ada, kayak Nyi Roro Kidul tak ada. Sebab dia neng coba berak, penter orang coba neng kaki orang Indonesia neng penter mengkreasi film. Kayak Nyi Roro Kidul pas sore saya ratin bahasa. Allah orang senang namanya man senengku senang go. Nyaman mon iblis ratin nggak rasi. Hanya orang mendekat lagi kayak Nyi Roro Kidul karena. Abunto olar bersama-sama karena perlambangan saja. Nah, singgasana iblis itu di mana? Yaitu di lautan. Fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nasa fa'adhamahum indahu a'dhamuhum fitnah. Nah, dari sana, dari kerajaan iblis yang ada di laut itulah dia mengirim pasukan, fayab'atsu sarayahu, dia mengirim pasukannya. Nyamana kerajaan berarti beda apa kerajaan? Beda rajana, beda panglimanya, ada pasukannya. Nah, ini digambarkan mari dalam kehidupan manusia ini biar paham. Nah, digambarkan. Kemudian ada pasukan. Nah, dari kerajaan yang ada di lautan itu iblis mengirim pasukannya. Siapa pasukannya? Pasukan iblis yang jahat adalah setan. Setan ini kan pasukan. Nah, menjadi sifat dengan manusia. Sifat ini kan, sifat seburuk ini kan setan. Ya mon bentuknya ya jin, bentuknya itu jin, iblis itu jin, bentuknya jin. Nah, karena jahat, nah itu namanya setan. Nah, ini kan manusia, unsur bagus, manusia bagus. Tapi manusia bagus, mencoba ya nyitannya mana? Nah, pada jin sebagus. Tapi kalau yang jin jelek namanya iblis rajanya, pasukannya namanya setan. Makanya kula panjenengan alindung berema. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan tak mungkin a'udzubillahi minal jinni punten karena tak kagapi jin coba. Pada ben manusia tak kagapi manusia bagus pasti bodoh secoba. Nah, secoba kan nikah kena provokasi setan. Nah, nikah setan. Dari situ dia mengirim pasukannya. Kenapa? Untuk membuat fayaftinunan nasa. Allah. Untuk membuat fitnah, mengacaukan, membuat bencana di muka bumi. Fitnah satu sama lain nang muka bumi dari lautan.
Dari singgasananya itu ngirim pasukan. Wahai pasukanku, aku sebarkan kau di kehidupan bumi. Rusak manusia itu, keturunan Adam. Oh, fitnah ya Pak Maso. Ini kan makin sudah banyak di media sosial. Fitnah-fitnah bertebaran. Ini pun banyak sudah. Ya, ulama difitnah, umara difitnah, dicaci maki, diadu domba. Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan. Kita melihat tontonan di televisi, di media, ya, diadu domba ulama, diadu domba dengan ulama. Umara diadu domba dengan umaroknya, bahkan umarok diadu domba dengan ulama, ulama diadu domba dengan umara. Lah, yang ironisnya pengikut-pengikut yang tidak tahu juga ikut terlibat. Nah, ikut benci padahal tak oning ke persoalan. Nah, pun norok lah kiri dugi ya. Seibu, oh iya, padahal tak tahu je apa persoalannya. Makanya cek bang kempang panjenengan menerima informasi dari media sosial, ditelaah keluar penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan provokasi, tidak dan sebagainya. Coba langsung ngiding nih kapas bocik kia apa persoalannya? Harus ditelaah. Nah, itu jadi menebarkan fitnah ya, terhadap umat manusia. Nah, oleh karena itulah fa'a'dhamahum indahu a'dhamuhum fitnah. Makanya siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya di kalangan mereka. Jadi orang sebanyak menebarkan fitnah, membuat bencana, dia yang lebih besar jasanya di tingkat iblis, di tingkat setan. Oh, maka bodoh penghargaan daki ya. Jadi setan nih kak, andi penghargaan kia nih kak, iblis nih kak. Jadi penghargaan reward ya, kepada pasukan, kan pasukan gitu. Wahai pasukanku, siapa yang paling banyak menebarkan fitnah dan siapa yang paling banyak merusak kehidupan manusia, aku akan kasih reward. Oh, di kalangan iblis, di kalangan jin, di kalangan setan. Loh nih kak, andi kia reward tuh kak. Nah, banyak reward nih ke penghargaan. Nah, siapa yang paling banyak membuat kehidupan manusia hancur, itu yang dia mendapat penghargaan dari iblis. Laknatullah alaih. Coba, Anika. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa kita itu selamanya terpantau. Bahkan bukan hanya terpantau. Kita ini menjadi sasaran empuk dari iblis dan pasukannya. Sampai ke mangken kian beda. Ada di lautan nih singgasananya. Isaria man bean. Tasik lagi nih. Nah, anika, anika bangsa jin kok. Bangsa gaib lah nih. Dia mengirim pasukannya terus-menerus untuk menebarkan kejahatan. Bagaimana caranya? Ya kita tetap memohon kepada Allah. Perbanyak ibadah dan berbanyak membaca tadi bacaan-bacaan perlindungan kepada Allah. Paling kempang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling kempang. Ya meningkat tadi, kamu keluar rumah, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lah itu dibaca 3 kali. Jalan insyaallah selamat dari godaan setan. Jalan dari luar mau dari rumah mau keluar kembali lagi. Selamat ben Allah kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah potret bagaimana kehidupan iblis dan setan menggoda kehidupan manusia. Makanya kula panjenengan tak lepas dari godaan setan. Tetaplah kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Loh nih kaki, nah, banyak nih kan. Nah, ada yang namanya mana? Nih kak, lebih namanya mana? Lebih nih kak, lebih dahsyat nih kak. Hadis yang selanjutnya nih kak. An Jabirin qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhum qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'i. Ya. Sesungguhnya iblis itu membuat pusat kegiatannya, nah ini kan,
membuat pusat kegiatannya itu di permukaan air di lautan. Nih pusat kegiatan iblis ini kan yang lautan. Makanya kelek sebut lagi singgah sana. Nah, pusat kegiatan iblis itu yadha'u arsyahu di tadi dia mana di singgah sananya itu di lautan. Alal ma yaitu di lautan, di air itu. Nah, kemudian thumma yab'atsu sarayahu dan dari sana dikirimkan tadi pasukan-pasukan untuk mengacaukan umat manusia. Nah, ya, untuk mengacaukan fa'atnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Nah, ya, untuk mengacaukan ya. Maka yang berpaling berjasa, maka yang paling berjasa di antara mereka tadi yang paling besar apa? Membuat kekacauan. Nah, salah satu dari pasukan tadi dia datang melapor. Lapor kah pimpinanna? Lapor kah pimpinanna kelak, ya. Yaji'u ahaduhum fayaqulu. Nah, jadi ibarat napa? Kerajaan iblis rajana, kelak kan pasukannya yocol kan? Pasukannya dikirim. Sana kau kehidupan manusia. Ntar ke Karangasem ban. Ntar ke situ Bondo ban. Dengan iblis. Soro. Pas laporan. Kan namanya diutus. Kemudian lapor. Fayaqulu. Lapor si pasukan itu. Fa'altu kada wa kada. Oh, dia laporan. Lapor Tuan. Lapor sang raja. Ada apa? Kau lapor apa? Aku telah berbuat begini dan begitu. Maksudnya sudah berbuat jahat kepada manusia. Kada wa kada. Nah, ya, kada wa kada. Kalau kada wa kada ya demikian, begitu dan begini. Pokok macam-macam kejahatan. Saya sudah melaksanakan perintah Tuhan. Terus apa yang kau mau laporkan? Lalu dijawab oleh pemimpin itu, ya. Kemudian pemimpinnya menjawab, ya. Fayaqulu, "Ma sana'ta syai'an?" Nah, engkau belum berbuat apa-apa. Nah, jadi kejahatan kenika kecil bagi pimpinannya. Oh, kamu hanya begitu. Itu kau belum buat apa-apa. Itu belum seberapa. Lalu terus bagaimana? Nah, kemudian datang lagi yang lain. Nah, kenika kan pasukan yang satu. Pasukan yang satunya lapor. Tuan, saya sudah begini-begini. Arwah kecil ki. Tak patah apa ki, kau tidak berbuat apa-apa. Tak patah dihargai kan ki. Tak patah dihargai karena kecil ki. Saya sudah merusak ini kecil itu. Kemudian datang yang lainnya ki, datang yang lainnya. Ya. Thumma yaji'u ahaduhum, datang pasukan yang lainnya. Setan selain datang. Fayaqulu, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Oh, datang. Wahai Tuan, aku mau lapor. Apa? Lapor apa kamu? Nah, saya sudah berada dalam kehidupan manusia. Terus, apa yang kau lakukan? Tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkan dia dari istrinya. Oh, berarti saya tong nikah laporan, Bon. Masuk dalam kehidupan manusia, ancur kehidupan manusia, sehingga suami dan istri berpisah. Nah, nikah kudena, setan. Nikah laporan nikah. Laporan no. Difitnah suami dan istri. Oh, disaling provokasi. Si istri becik ke suami, si suami becik ke istri. Terjadi pertengkaran bahkan berakhir pada perpisahan dan perceraian. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Lah, kemudian apa? Dijawab oleh pemimpinnya. Lah, nih apa tak korang ngajar nih iblis nih. Nih, mon kelak kan kelak biar lapor kelak. Sudah saya begini-begini ya, bukan kecil lah. Makanya pas pasukan yang kedua tadi, saya sudah berhasil memisahkan seorang suami dan istri. Dia bercerai sudah. Apa kata pemimpin iblis tadi? Qala fayudnihi minhu. Apa namanya? Fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Nah, kemudian dijawab oleh pemimpinnya itu ni'ma anta. Engkau yang paling hebat. Cakna si pemimpinnya. Jadi mon perak nggak dengar, perak aku de manusia nikah, perak tak bejeng, tak pati sip. Tapi mon lah pisah suami dan istri, apa jangan si iblis? Engkau yang paling hebat. Tak korang ngajar. Lah nikah, coba. Lah coba. Jadi mon saya kecil-kecil, perak aku de, ya belum apa aja lagi. Wah, lah.
Kenika satu, belum laporan yang lainnya. Manusia mau dirusak oleh iblis. Lah, pas kula bon panjenengan tak sadar diri sekarang. Iblis itu banyak. Ikude ben keindahan, ikude ben nikah. Sehingga dia tidak sabar menghadapi itu semua. Akhirnya terjadi adu domba, pertengkaran dan permusuhan. Nah, banyak lagi kisah-kisah yang dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga hadis ini mengantarkan satu bentuk pemahaman bagi kita bahwa iblis dan pasukannya tidak berhenti menggoda manusia sebelum datangnya kiamat tiba. Makanya hati-hati, hati-hati dan hati-hati, pasrah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat beribadah dengan tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama narabatan kaula. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Palanceng tamaki nika mat wajib muttasil. A'udzu bikalimatillahi tammati tammati. Nah, palanceng tammati, taknya nikah mat wajib muttasil, harus dibaca 3 ketukan. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Taknya kurang panjang. Tak boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati من شر ما خلق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan barakah manfaat. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.